Saudara-saudara, selamat datang dalam kasih dan kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur selalu kehadapan hadirat Tuhan, Dia kumpulkan kita kembali pada malam hari ini. Pada saat Dia mengumpulkan kita, pada saat Dia memanggil kita, berkat yang baru telah Dia siapkan bagi kita semua untuk kita raih pada malam hari ini. Kita angkat pujian kita yang pertama. Kaulah Tuhanku. Sembah Kau Tuhan, mari kita bangkit dari saudara. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Sembah Dia, Yesus Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Kami sembah Kau Yesus Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Kami puji, kami muliakan Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan. Kami puji, kamu muliakan Engkau Yesus Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih Bapa atas kasih karunia-Mu dan berkat-Mu yang begitu besar yang selalu Bapa berikan kepada kami semua anak-anak-Mu.
Terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapa, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, tuntunan-Mu kepada kami semuanya Bapa, sehingga kami boleh ada seperti kami ada pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, Bapa memberikan kami kesehatan yang baik, sehingga kami boleh hadir di rumah-Mu yang kudus ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu, meskipun kami menyadari keterbatasan kami. Karena kami sering berbuat dosa, kami sering tidak melaksanakan perintah-Mu, bahkan melanggar perintah-Mu. Untuk itu, pada malam hari ini, kami datang ke hadirat-Mu Bapa. Mohon ampunan-Mu Bapa. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Tuntun kami Bapa di jalan yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati Bapak Pendeta Santoso yang Bapak telah persiapkan untuk menyampaikan firman-Mu. Berikan kesehatan yang sempurna bagi beliau dan seluruh keluarganya, agar pelayanan beliau tetap berlanjut, menyenangkan hati Tuhan, dan bertambah banyak anak-anak-Mu yang dituntun di dalam jalan yang Bapak kehendaki. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong kami semuanya dalam mengatasi permasalahan-permasalahan ini. Ampuni dosa dan kesalahan seluruh anak-Mu yang hadir di tempat ini. Juga Bapak Pendeta Handoyo Santoso yang Bapak telah persiapkan untuk menyampaikan firman-Mu itu. Bagi anak-anak-Mu masih yang dalam perjalanan, Tuhan tuntun, jaga, dan tibakan mereka di tempat ini dengan baik. Dan bagi anak-anak-Mu yang pada malam hari ini tidak hadir, Tuhan tolong mereka Bapa, berikan kesehatan dan kemampuan yang cukup agar mereka dapat mengatasi permasalahan-permasalahan hidupnya, sehingga pada waktu yang akan datang mereka bisa berkumpul bersama-sama dengan kami semuanya di tempat ini. Inilah doa kami Bapa yang kami sampaikan hanya dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Dia telah hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Kita masuki gerbangnya dengan pujian dan sukacita. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkangku. Masuki gerbang. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkangku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Musik.
semangat, katakan Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka. Ku bersuka. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sukacita yang sejati datangnya dari kasih karunia dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tahu kita berharap kepada Dia Allah yang hidup, yang pencipta langit dan bumi. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Oh Tuhan. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada yang mustahil. Tiada mustahil baginya. Oh, tiada mustahil baginya. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil baginya. Oh Tuhan. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada yang mustahil. Tiada mustahil baginya. Oh, tiada mustahil baginya. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil baginya. Katakan tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada mustahil baginya. Oh, tiada mustahil baginya. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil baginya. Tiada, sesungguhnya Tiada, sesungguhnya tiada mustahil baginya. Karena hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan,
Mungkin hal-hal yang tidak pernah kita minta Dia sediakan bagi kita. Dan malam hari ini apapun menjadi tantangan dalam hidup kita, kita percaya tiada yang mustahil untuk Allah dapat lakukan dalam kehidupan kita. Saat kita mendengar firman Tuhan, kita boleh mengenal Dia lebih dan lebih lagi. Kita siapkan hati untuk menerima berkat firman Tuhan. Buka mataku dan lihat wajah-Mu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Dan ku ingin mengenal-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi Aku ingin mengenal-Mu. Kita bagi diri saudara. Jemaat puji Tuhan. Biarlah kami boleh mengenal Engkau ya Tuhan. Dari apa yang kami alami dalam hidup ini, kami belajar untuk mengenal Engkau. Kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu. Aku ingin mengenal-Mu. dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Aku ingin mengenal-Mu. Ingin mengenal-Mu,
Kau ciptakan kami untuk datang menyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bapa kami di surga, inilah ungkapan rasa syukur terima kasih kami ya Tuhan, kalau kami boleh ada di bait-Mu kembali pada malam hari ini, memuji-Mu, menyembah-Mu. Biarlah kiranya pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Inilah kerinduan kami ya Tuhan, untuk mengenal-Mu lebih dalam lagi. Karena di saat kami datang mencari-Mu, di saat kami datang untuk menyembah-Mu, kami yakin dan percaya Tuhan, Kau hadir di sini. Hadirat-Mu turun tempat ini ya Tuhan, untuk menjamah dan melawat setiap kami jemaat-Mu yang setia datang mencari Engkau malam ini. Kami yang rindu kembali untuk mendengar suara-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami, singkapkan rahasia firman-Mu, sehingga kami semakin mengerti akan rencana dan kehendak-Mu, sehingga kami tidak salah dalam langkah. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Handrio Santoso, yang telah Kau persiapkan menjadi saluran berkat firman-Mu. Jamah dan urapi hamba-Mu ini Tuhan, Kau berkati dengan tubuh yang sehat selalu. Hikmat dan kuasa senantiasa menyertai dalam setiap pelayanannya, sehingga pelayanannya itu semakin berkenan, semakin banyak jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan kerajaan-Mu saja. Apapun keadaan kami saat ini, apapun pergumulan yang kami bawa dalam ibadah saat ini, masalah tantangan yang kami alami saat ini, sesulit apapun itu, bagi-Mu tak ada yang mustahil ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, hanya Engkau yang mampu mengubahkan yang tidak mungkin sekalipun bisa menjadi mungkin. Kuasa-Mu tidak terselami ya Tuhan. Kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Biarlah melalui firman yang akan disampaikan, yang akan kami terima, terus mengajar kami ya Tuhan, menuntun kami hingga hidup kami menjadi semakin lebih baik, lebih berkenan lagi di hadapan-Mu. Karena kami percaya Tuhan, ketika hidup kami berkenan di hadapan-Mu, Kau akan menyertai kami. Kau akan melingkupi kami ya Tuhan dengan penjagaan-Mu yang sempurna. Terlebih ya Tuhan, pertolongan-Mu yang ajaib siap Kau nyatakan bagi setiap kami yang bersandar dan berharap hanya kepada-Mu saja. Kini berfirman-Lah Tuhan, kami mau membuka hati dan pikiran kami. Kami sambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Silahkan duduk. Terima kasih Dagen Tantang untuk doanya. Selamat malam, saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat kembali beribadah. Dan saya umumkan, besok sore jam 4 kita mulai ada baptisan di gereja ini. Dilaksanakan di top floor. Kemudian disusul hari Senin juga baptisan lagi. Hari Sabtu depan juga ada baptisan. Begitu banyak yang mendaftar untuk menerima baptisan. Tentu saudara yang ingin menyaksikan nanti akan juga di video dan di foto, sudah bisa menyaksikan lewat tayangan-tayangan, sehingga sudah bisa tahu gereja kita kolam baptisannya seperti apa, pelaksanaan baptisannya seperti apa. Dan kalau baptisan terus dilaksanakan, ini bukti bahwa gereja kita bertumbuh. Amin. Dan kalau gereja kita bertumbuh dan kita ada di dalamnya, seharusnya hidup kita juga bertumbuh. Nah, ini yang saya ajak kita malam hari ini pelajari, agar jangan sampai kita hanyut atau tenggelam di dalam sebuah kemajuan, kita sendiri nggak maju hidup kita. Sebab kemajuan kehidupan kita tergantung kemajuan iman. Jadi kalau gerejanya maju, berarti ya, pertumbuhan imannya ada. Saudara kalau ada di dalamnya, seharusnya seluruh kehidupan saudara ada kemajuan. Kemajuan dalam kebahagiaan, dalam keberhasilan, dalam kedamaian dan sebagainya. Dan kita akan lihat gereja yang berkembang itu karena apa, oleh siapa, dan apa yang harus diwaspadai dalam perkembangan. Dan kita juga akan bisa kaitkan perkembangan kehidupan kita juga harus waspadai. Kadang-kadang kita hanya mewaspadai sebuah situasi sulit, kita tidak mewaspadai pertumbuhan atau perkembangan. Ya, kita tahu Jakarta kota yang bertumbuh. Kalau nggak waspada,
kemacetannya makin menjadi-jadi. Nah, sama dengan kehidupan kita juga. Sama dengan gereja. Kita akan bahas dalam Kisah Rasul 6 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Kisah Para Rasul 6 ayat 1 dan yang ketiga. Kisah Para Rasul 6 ayat 1 dan yang ketiga. Ayat 1. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ayat 3. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Nah, saudara baca di sini. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah atau jumlah jemaat makin bertambah. Bagus nggak nih? Bagus, ada pertambahan jemaat. Bagus, artinya bertumbuh kan. Tetapi apa yang terjadi? Timbullah sungut-sungut, mulai ada yang nggak senang, mulai ada yang nggak puas, mulai ada protes. Ini biasa. Di dalam pertumbuhan, pasti ada yang merasa tidak nyaman karena perkembangan itu. Bukan musuh, tetapi orang-orang yang di dalamnya. Nah, demikian juga dalam kehidupan saudara. Dalam gereja juga sama, bertambahnya jemaat. Ada sukacita karena pertambahan, tetapi harus diwaspadai. Ada yang nggak nyaman. Contoh, biasanya gua duduk di sini sebelah buat taruh Alkitab. Sekarang udah nggak ada bangku buat taruh Alkitab, kan mulai bersungut kan. Apalagi tas gua yang belinya berapa ribu dolar tuh. Masa ditaruh di lantai, mulai ada sungut-sungut. Contoh, betul nggak? Sederhana nih, ada pertumbuhan, mulai ada yang merasa nggak nyaman, nggak enak. Biasanya ruangan segini isinya 50 orang, AC-nya kerasa adem. Begitu 500 orang, mulai kerasa panas. Nah inilah, jadi kita bukan cuma mewaspadai kesulitan, tapi kita juga mewaspadai dan antisipasi pertumbuhan. Demikian juga dalam kehidupan saudara sehari-hari, dalam kehidupan keluarga, dalam bisnis. Kadang-kadang kita pengen bertumbuh, tetapi ingat, setiap pertumbuhan bukan cuma mendatangkan sesuatu yang kita bisa nikmati, tetapi persoalan yang harus kita hadapi. Contoh, saudara menikah, 2 orang suami istri, bertumbuh kan pasti, nambah anak kan. Wah senang nambah anak, harus diwaspadai. Kalau kita nggak menyiapkan diri, pasti ada rasa nggak nyaman. Ini biasanya gue tidur nggak ada yang ganggu, ini anak nangis dan sebagainya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, bagaimana menyikapinya? Di gereja ini bertumbuh, tetapi mulai ada nggak puas. Tidak puasanya di mana? Timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Nah, gereja jemaatnya berbeda-beda. Ada orang Yahudi, tapi ada yang berbahasa Yunani, ada yang berbahasa Ibrani, dan sebagainya, dan sebagainya. Isinya berbeda-beda, tentu tuntutannya berbeda-beda, kualitasnya berbeda-beda. Terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda, mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ada yang merasa terabaikan. Nah, ini saya yakin dalam kehidupan kita, dibalikin dulu dalam kehidupan keluarga. Tadinya anak 1, begitu nambah anak tiap tahun nambah 1, begitu anaknya 5, pasti pertumbuhan kan jumlahnya. Ada anak yang merasa terabaikan dan sebagainya. Apakah nggak boleh punya anak lebih daripada 1? Boleh, tetapi kita harus menyiapkan bagaimana mengatasi rasa tidak puas karena pertumbuhan yang terjadi. Demikian juga dalam gereja. Apa penyebabnya? Pada saat gereja mula-mula, itu janda-janda, yatim piatu, pada saat beribadah, disiapkan makanan, sebab mereka tidak punya pekerjaan tetap, nggak punya nafkah. Pada saat mereka beribadah, mereka diberikan makanan. Nah, kalau jemaatnya masih 50, 12 rasul nyiapin makanan, bisa. Begitu jemaatnya banyak, rasul-rasul mau nyiapin bekal buat jemaat, lupa nyiapin khotbah. Nah, jadi mereka mulai persiapan buat makanan itu terganggu atau mulai nggak berkualitas. Pada saat terjadi protes, rasul-rasul nggak bilang, udahlah jemaatnya dikurangin saja. Ayo kita siapkan, jemaatnya nambah, pelayan Tuhan ditambah. Nah, bertambahnya gimana? Ayat 3. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat. Inilah, memilih pelayan Tuhan adalah dikenal kebaikannya,
Tetapi kebaikan itu sebatas moral. Orang baik itu banyak, yang nggak kenal Tuhan juga banyak orang baik. Tetapi ditambahkan yang penuh dengan roh dan hikmat. Apa bedanya penuh roh dan hikmat? Roh itu Roh Kudus. Orang yang penuh dengan Roh Kudus pasti punya hikmat, bukan kepandaian. Apa itu hikmat? Ngerti firman. Nah, gereja yang bertumbuh seharusnya bertumbuhan yang sehat. Kalau mau menambah pelayan Tuhan, bukan dicari orang yang cuman baik. Dia baik, dia penuh roh, dan dia mengerti firman. Itulah kriteria hamba Tuhan. Jadi ini juga saya sempat ditanya, Pak, syaratnya kalau mau jadi diaken, itu apa Pak? Bayar upeti berapa? Kiranya pemilihan apa? Pak Ade, lu pernah ada syarat gitu, bayar upeti? Enggak, Pak. Nyiapin baju buat pendeta 10 setel, ada syaratnya? Enggak ada. Pelayan Tuhan adalah berbuat baik, penuh roh, dan mengerti firman. Dan ini ditambahkan, pilih 7 orang. Nah, bertumbuh kan pelayannya dari 12 rasul ditambah 7. Kalau pelayannya bertambah, seharusnya kualitas jemaat juga menjadi lebih baik. Dipilih 7 orang. Siapa 7 orang ini? Sekarang kita akan lihat, kita kenalan satu persatu. Kisah Rasul 6 ayat 5-7. Kisah Para Rasul 6 ayat 5 sampai yang ke-7. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolas, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Nah, kalau saya baca ayat 7, firman Allah makin tersebar. Jadi, pertumbuhannya bukan dihambat, pertumbuhannya semakin besar, semakin cepat, semakin sempurna. Karena apa? Karena tahu bagaimana menghadapinya. Jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Ada sungut-sungut lagi nggak? Nggak ada, karena sudah tahu bagaimana menyikapinya. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Jadi imam itu adalah orang-orang yang percaya kepada perjanjian lama, tapi nggak percaya Yesus adalah Mesias. Mereka kemudian bertobat dan percaya Yesus itu juru selamat. Alangkah indahnya. Tetapi sekarang kita akan berkenalan, siapa orang yang ditambahkan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ayat 5 nih, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Jelas, iman itu apa? Percaya kepada Tuhan, terima Roh Kudus. Nah, nanti kita akan lihat, orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia mampu membawa pertumbuhan di dalam pemberitaan Injil. Kalau karena Roh Kudus, gereja bisa bertumbuh. Atau orang-orang yang menerima Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus membuat gereja bertumbuh. Seharusnya kalau saudara penuh dengan Roh Kudus, akan mampu membuat kehidupan rumah tangga saudara bertumbuh dalam kebahagiaan, dalam keberhasilan, dalam kedamaian, dalam segala hal. Nah, ini bawa dalam kehidupan saudara. Bukan cuma gereja yang bertumbuh, tapi orang-orang yang di dalam gereja juga bertumbuh. Jadi bukan cuma angka atau jumlahnya, tapi saudara secara pribadi harus bertumbuh. Namanya siapa? Satu, Stefanus, orang yang penuh dengan iman dan Roh Kudus. Dan Filipus yang kedua. Ketiga, Prokorus. Keempatnya, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Nah, Nikolaus ini adalah orang yang tadinya beragama Yahudi, yang cuma percaya kepada hukum Taurat, nggak percaya kepada Yesus. Akhirnya mereka menjadi hamba Tuhan. Dari 7 nama ini, siapa yang terdengar familiar di telinga? Stefanus terkenal. Kenapa terkenal? Matinya ditimpukin batu. Siapa lagi yang dikenal? Filipus. Ini ingat ya, ini Filipus ini bukan murid Yesus ya. Filipus ini adalah jemaat yang diangkat menjadi wakil rasul. Siapa lagi yang terkenal? Gak ada. Filipus ya tadi gue tadinya nggak tahu, ikut-ikutan aja gitu kan. Ada satu yang terkenal namanya, tapi bukan terkenal baiknya, yaitu Nikolaus. Nah, nanti kita akan belajar. Jadi perkembangan itu selalu harus diwaspadai. Satu, ada masalah.
Kedua, ada penyimpangan dalam kehidupan kita. Saya yakin, Pak Agus dalam bisnis sering gitu kan, bisnis maju nih biasanya, pasti ada tim bisnisnya yang pengen maju tapi dengan cara menyimpang. Makanya orang bisnis, orang kongsian selalu ujungnya pecah. Karena apa? Pertumbuhan biasanya pasti ada yang menyimpang atau ambil jalan yang berbeda. Siapa orang itu? Namanya Nikolaus. Nah, ini jangan sampai kita ada di dalam kehidupan gereja yang bertumbuh, tetapi kita justru tidak ada dalam track atau jalur pertumbuhan. Kita menyimpang, sehingga gerejanya bertumbuh, tapi kita tersingkir dari pertumbuhan gereja itu. Sebab saya katakan tadi, pertumbuhan gereja itu paralel dengan pertumbuhan kehidupan saudara. Namanya tempat kita makan, gerejanya, tempat makanan rohani maju, rohani kita maju, hidup kita pasti diberkati. Nah, siapa Nikolaus? Apa yang dilakukan? Kita akan baca dalam Wahyu 2 ayat 6 dan ayat 15. Wahyu 2 ayat 6 dan yang ke-15. Wahyu 2 ayat 6 dan ke-15, ayat 6. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga aku benci. Ayat 15. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Nah, ajaran Nikolaus ternyata enggak benar. Dia tadinya penganut agama Yahudi, tetapi ternyata setelah dia ngakunya pengikut Kristus, dia tetap ada di ajaran yang lama. Nah, inilah kita harus waspada dalam pertumbuhan kehidupan. Pasti ada sesuatu yang menyimpang, ya. Saya yakin kita nggak usah kasih contoh yang rumit deh. Saudara punya pohon, saya yakin banyak di antara kita yang apalagi kalau rumahnya luas punya pohon selalu di trimming, betul ya Pak ya? Dipotongin supaya bentuknya kelihatan. Kenapa butuh di trim? Nggak usah pohon deh, rambut kita. Saya yakin setiap orang di sini nggak ada yang bebas dari potong rambut, pasti potong rambut ya. Dipotongnya rapi, tetapi waktu bertumbuh ujungnya tetap sama, tetap rapi nggak Pak? Pasti beda. Nah, ini yang harus kita waspadai dalam kehidupan kita juga. Kita harus hati-hati. Nikolaus ternyata ajarannya nggak benar. Nah, dalam kehidupan bergereja, ini yang penting. Hamba Tuhan yang mengepalai, rasul-rasul itu tahu. Harus waspada. Siapa yang nggak benar, itu tidak boleh diabaikan sebab akan merusak semuanya. Nah, benar di dalam Wahyu ini ada 7 jemaat. Jemaat Efesus dikatakan oleh Tuhan, pesan Tuhan melalui Yohanes. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga ku benci. Siapa yang kata kunya nih? Tuhan. Tuhan benci kepada Nikolaus. Kenapa? Ajarannya enggak benar. Nah, gereja Efesus punya sikap yang benar. Kita nggak terima ajaran Nikolaus sebab ajarannya nggak sesuai dengan Tuhan. Tapi ada gereja yang terhanyut di ayat 15. Ini dia Pergamus, gereja Pergamus. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Nah, apa pelajaran yang kita bisa ambil? Gereja harus mewaspadai ajaran. Saudara sebagai pengikut Kristus, dalam hidup saudara, kalau ada perkembangan, mensyukuri perkembangan pertumbuhan itu baik, harus. Tetapi mewaspadai penyimpangan, itu juga jangan sampai terlambat. Ya, dalam kehidupan, entah dalam bisnis, dalam kehidupan keluarga, kalau anak-anak punya jalur yang menyimpang dari pola jalan kehidupan keluarga dan iman keluarga, cepat-cepat tegur dengan baik. Sehingga pertumbuhannya makin baik. Jadi dari 7 orang, udah hilang 1. Nikolaus nggak benar. Yang nongol nama yang lain cuma 2, yaitu tadi Stefanus dan Filipus. Nah, inilah kehidupan. Saya ajak kita. Nama kita nongol, jangan sampai nongolnya salah. Kalau di gereja begitu, oh itu gereja bertumbuh loh, cuman sayang ada si itu tuh. Nah, itu nggak enak. Itu tuh bikin rame terus. Itu kita namanya nongol karena jadi biang kerok. Jadi sumber permasalahan. Tapi biarlah kita menjadi orang yang sukses seperti Stefanus dan seperti Filipus. Nah, kita akan telusuri keberhasilan mereka karena apa, dan kemudian bagaimana kita bisa menjadi seperti mereka, dan gereja akan maju
Kalau ada orang-orang seperti mereka. Bayangkan kalau ada 2 orang yang di gereja bertumbuh, di sini kalau jadi Stefanus sama jadi Filipus, gereja ini majunya pesat. Jadi Stefanus bukan berarti saudara mesti ditimpukin batu, bukan ya. Punya hal-hal yang visi yang baik. Nah, kita belajar kenapa dengan Stefanus sekarang. Kisah Rasul 6 kita baca ayat 8 sampai 10. Kisah para Rasul 6 ayat 8 sampai yang ke-10. Kisah para Rasul 6 ayat 8 sampai yang ke-10. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Nah, ini seorang yang namanya Stefanus, punya peran penting dalam perkembangan gereja. Andai kata saudara dalam hidup rumah tangga saudara, ada orang-orang yang seperti Stefanus atau saudara seperti Stefanus, rumah tangga saudara akan berkembang dalam kebahagiaan, bertumbuh dalam berkat, melimpah dalam sukacita. Apa yang membuat Stefanus punya peran penting? Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa. Karunia apa nih, Bray? Karunia Roh Kudus. Nah, ini menjelang memasuki doa 10 hari, kalau sudah tanya, Pak, gimana hidup saya maju sebagai anak Tuhan? Saudara harus punya karunia. Karunia apa? Karunia roh. Karunia roh dari mana? Dari Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Nah, siapkan diri kita. Ya, kita menjelang memasuki pencurahan Roh Kudus, saja kita mempersiapkan. Stefanus namanya menonjol di antara 7 orang. Jangan nonjol seperti tadi, si Nikolaus. Menonjol karena apa? Ada karunia dan kuasa. Kuasa yang seperti apa? Tuhan ngomong, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Stefanus modalnya itu. Saudara ingin sukses, gereja mau berhasil, harus ada Stefanus. Pelayan-pelayan Tuhan, bukan cuma punya otak yang cemerlang, tapi punya kuasa, punya karunia. Sebab yang dihadapi gereja bukan hanya sekedar hitung-hitungan matematika. Yang dihadapi kuasa gelap, yang dialami problem-problem yang tidak terpecahkan dengan cara-cara manusia. Sehingga butuh karunia dan kuasa. Mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Gereja akan maju kalau ada orang-orang seperti Stefanus. Rumah tangga saudara, bisnis saudara akan maju kalau ada orang-orang yang dilengkapi dengan Roh Kudus. Ada mujizat, ada kuasa, menghadapi tantangan nggak takut sebab punya kuasa. Menghadapi masalah nggak takut sebab ada mujizat yang mampu melakukan sesuatu yang tidak bisa dianalisa, diprediksi, diperhitungkan oleh manusia. Dengan cara manusia. Atau mungkin sudah sekarang kan ada AI, nggak bisa bikin mujizat. Coba tolong bikin mujizat, ada nggak? Ada mujizatnya, duit lo hilang. Itu nggak ada. Coba sampai hari ini nggak ada. Ada Roh Kudus, gereja bertumbuh, saudara punya Roh Kudus, atau dipenuhi Roh Kudus, hidupmu bertumbuh secara pribadi, hidupmu bertumbuh secara keluarga, hidupmu bertumbuh dalam kelompok bisnis dan sebagainya. Nah, tetapi ada tantangannya 9, tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi. Ingat nih, siapa nih jemaat Yahudi tadi? Yang dari sono? Nikolaus. Nah, ini loh kadang-kadang gereja bertumbuh tetapi problem nggak jauh-jauh. Kadang-kadang dari orang dalam juga. Teman-temannya si Nikolaus juga nih. Yang disebut jemaat orang Libertini, anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene, Alexandria dan sebagainya bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Mereka mulai berbantah-bantah tentang firman Tuhan dengan Stefanus. Ada tantangan. Bagus. Kalau bertumbuh ada tantangan ciut nggak? Tergantung. Kalau nggak punya persiapan ya ciut. Kalau nggak ciut pun akan kalah. Nah, bagaimana dengan Stefanus? Ayat 10. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Nah inilah, gereja bertumbuh kalau nggak ada Roh Kudus, sebentar saja
akan menjadi surut. Karena apa? Begitu bertumbuh, ada tantangan. Begitu ada tantangan, menjadi lemah dan menjadi kalah. Hidup saudara juga seperti itu. Ini saya ajak kita persiapkan diri, betapa kita Roh Kudus bukan sekedar asal punya, untuk naikin gengsi, ego punya Roh Kudus ini. Roh Kudus adalah bekal kita menghadapi ini. Pertumbuhan pasti ada tantangan. Setuju? Saya yakin dalam bisnis, saudara begitu maju, apalagi sebelahnya bisnisnya sama, dia nggak maju, pasti ada tantangan dari sebelah. Setuju kan? Kita nggak mungkin, saudara misalnya dagang bakmi nih, aku dagang bakmi ramen, sebelahnya sepi, gua ngiri pengen sepi, ada nggak itu? Nggak bakal ada, yang ngiri pasti yang sepi kan? Nah bertumbuhan, tetapi bagaimana, apakah kita nggak boleh maju? Kita harus maju, tetapi kita harus sanggup melawan. Bagaimana melawannya? Hikmat kita lebih besar, bagaimana memberi jawab, berbicara, bicara kita adalah mampu mematahkan semua yang dikatakan. Stefanus sukses. Dia diberkati, dia bukan hanya ada di sebuah pertumbuhan gereja, tapi dia punya peran dalam pertumbuhan gereja, dan dia juga hidupnya bertumbuh. Nah saya ajak kita semuanya, jangan cuma merasa aku bangga gerejaku bertumbuh, tapi kita harus merasa aku bangga di gereja yang bertumbuh, hidupku secara pribadi juga bertumbuh. Kita akan belajar kenal sekarang dengan yang satu lagi yang namanya Filipus. Kisah Rasul 8, sekarang kita lihat ayat 5, ayat 6, dan ayat 26. Kisah para Rasul 8, ayat 5, ayat 6, dan yang ke-26. Kisah para Rasul 8, ayat 5, dan yang ke-6. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Ayat 26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Nah, gereja bertumbuh karena ada Filipus, tetapi hidup Filipus juga harus bertumbuh dalam keberhasilan. Bagaimana dia berhasil? Apakah IQ Filipus paling tinggi di antara 7 orang tadi? Enggak. Kuncinya di sini. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias atau memberitakan Yesus sebagai juru selamat kepada orang-orang di situ. Ayat 6-nya, ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakan itu. Gereja yang bertumbuh bukan cuma ada berita, tetapi ada proof, ada bukti, ada tanda yang memastikan yang diberitakan itu benar. Contoh nih, saya ngomong, Tuhan Yesus itu hidup memberikan kemenangan, kalau di sini tidak ada kemenangan, percaya nggak sudah dengan omongan itu? Nggak bakal percaya. Tuhan Yesus itu menyembuhkan, di sini nggak ada kesembuhan, percaya nggak dengan omongan itu? Saudara nggak akan percaya. Andai kata dikatakan itu masa lalu, saudara akan bilang, kalau itu masa lalu ngapain gue datang masa kini? Gereja tidak akan bertumbuh. Nah, pertumbuhan gereja adalah ada firman-Nya, ada bukti dari firman. Nah, hidup saudara juga seperti itu. Saudara ngerti firman, tapi kadang-kadang iman saudara hidupnya nggak bertumbuh karena apa yang saudara mengerti nggak terbukti. Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu mampu membangkitkan, menolong, membelah laut. Hidup saya selokan di depannya nggak bisa gue belah. Kenapa nggak bisa? Sebab firman-firman yang lain kita tidak lakukan. Sehingga untuk membelah laut, untuk mengalahkan musuh, kita nggak bisa. Nah, Filipus, kita akan buktikan kenapa dia mampu memberikan tanda-tanda ajaib. Karakter orang yang disertai tanda ajaib. Saya tanya deh, jujur nih, Michael, pengen nggak diberikan berkat oleh Tuhan melakukan tanda ajaib? Pengen banget, Pak Ade. Ya Pak. Pengen nggak melakukan tanda ajaib? Iya Pak. Ada orang sakit, dalam nama Yesus sembuh, pengen nggak? Iya. Ada penghalang, hai laut terbelah, lautnya terbelah, pengen nggak? Enggak Pak. Kalau pengen di sebelah ini laut nih soalnya nih, tinggal kita ke belakang aja, kita coba kita belah lautnya. Pasti semuanya ingin. Bagaimana caranya si Filipus ini?
Ayat 26, kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke selatan menuju jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Sederhana, kalau sudah ingin menikmati tanda ajaib dalam hidupmu, dalam usahamu, dalam kehidupan rumah tanggamu, sederhana, dengarkan apa yang Tuhan katakan. Ini Filipus lagi menyampaikan firman Tuhan di satu kota di Samaria. Tiba-tiba malaikat ngomong, "Hei Filipus, stop. Kamu pergi ke kota atau ke jalan yang sepi." Pertanyaannya, nurut nggak dia Pak Timothy? Itu Filipus. Kalau Timothy, lagi contoh lagi tadi, dagang bakmi lagi sukses, stop. Sekarang kamu jadi asyar melayani. Hah? Woi, jangan woi dulu, diplomatis kalau pasti dari Tuhan. Ini udah pasti, pertanyaan ini udah pasti, nurut nggak? Cuan bakminya gimana tadi? Nah ini saudara, saya pengen maju Pak, gimana caranya maju? Tuhan ingin kita maju, dan Tuhan memberikan petunjuk, problemnya nurut atau enggak. Dan ingat loh, ingat khotbah kita hari Minggu nih yang lalu, judulnya apa? Tentang apa? Ya kan? Nah kan lupa kan? Lupa. Hal-hal yang tidak terduga, nggak bisa kita pikir. Apa yang Tuhan katakan, kadang-kadang nggak bisa kita pikir. Masa di sini gue memberitakan Injil lagi sukses, disuruh ke jalan yang sunyi. Sudah baca nih ayat 26 ya. Jalan itu jalan yang sunyi. Dari Yerusalem turun ke Gaza. Nyari apa di sana? Melakukan apa? Nah ini banyak di antara kita ingin berkembang, dan perkembangan pertumbuhan hidup kita terhenti sampai di situ. Karena kita nggak setia mendengar dan melakukan. Ini kuncinya. Kenapa gereja ini maju? Karena mendengar apa yang Tuhan katakan, maju. Hidup saudara juga seperti itu, sederhana. Tuhan tuh selalu ngomong kok. Dan berkali-kali, hari Minggu saya katakan, apa yang Tuhan katakan itu mudah dimengerti. Pergilah ke jalan dari Yerusalem ke Gaza. Itu semua orang kampung sana ngerti jalannya. Tapi untuk masuk ke logika, ngapain gua ke sana? Itu nggak mudah orang mempercayainya atau memahaminya. Maunya apa Tuhan? Tapi kalau kita menurutinya, ada hasilnya. Hasilnya Mbak, lanjut Kisah Rasul 8 ayat 27 sampai 29. Kisah Para Rasul 8 ayat 27 sampai yang ke-29. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang Sida-Sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Nah, inilah suksesnya Filipus. Untuk mengerti apa yang Tuhan katakan itu sangat mudah. Contohnya nih, Aaron, saya kasih. Pergilah ke belakang hutan mangrove, nyemburlah ke sana. Ngerti nggak? Gampang nggak dimengerti? Gampang. Mau nggak? Gak mau kan? Nah perintah Tuhan kadang-kadang seperti itu. Kita mudah mengertinya, tetapi logika kita ngapain mesti ke sana? Ternyata di sini Filipus nggak tanya kenapa. Dia berangkat dulu. Setelah nyampe sana, mulai Tuhan tunjukkan. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang Sida-Sida, pembesar nih. Sida-Sida tuh seperti sekarang menteri, biasanya menteri keuangan. Pembesar dan kepala perbendaharaan. Jadi perbendaharaan menteri keuangan kan, Sri Kandake, ratu Etiopia. Yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Jadi Sida-Sida ini beribadah di Yerusalem. Kalau sudah beribadah, ngapain dideketin? Problemnya dia beribadah tapi nggak ngerti. Nah, sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Ini pernah kita bahas berkali-kali ya. Pernah saya tanya kan, kalau pulang dari gereja, apa aktivitasnya di mobil? Ya, oh nyetir ya, nyetir. Naik. Tutup pintu, tidur. Ngapain tidur? Ngelanjutin yang tadi di gereja, tidur juga. Nah ini masalahnya. Ini siapa orang yang diberkati? Ini sebagai jemaat sekarang. Ini bukan pelayan, ini jemaat. Bagaimana sudah diberkati? Kalau ibadahmu tekun.
Orang ini membaca kitab Yesaya. Saya yakin kitab ini yang tadi dibahas di dalam ibadah, di rumah ibadah. Nah, sekarang bagi Filipus ayat 29, lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Ini lebih nggak masuk akal. Kalau ke tempat yang sepi, ya udahlah. Kalau emang Tuhan suruh ngasuh di sana, ini naik kereta, si Filipus nggak naik kereta nih, cuma pakai sepatu kets doang. Kejar, dekati kereta itu. Bagus. Perintahnya gampang nggak? Gampang. Nurutnya kalau jadi Filipus. Kalau ada sepeda sih ngikut ya. Gimana? Nah inilah, kalau mau maju, sederhana. Perintahnya gampang, tetapi masuk ke logika sulit. Makanya jangan dipikir, ditaati, kesetiaan dan ketaatan. Ini penting. Saudara ingin maju, lakukan seperti ini. Filipus dikasih tahu, dekatilah. Enggak nanya, gimana Tuhan gue bisa dekat? Mungkin Filipus pernah kuliah fisika, kecepatan kereta sekian, kecepatan saya sekian. Mana bisa nyusul? Filipus yang ngomong seperti itu. Dan apa hasilnya? Kita akan baca Kisah Rasul 8, ayat 30, 31, dan 35. Kisah Para Rasul 8 ayat 30, 31 dan yang ke-35. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Ayat 35. Maka mulailah Filipus berbicara, dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Nah, Filipus dikasih tahu, coba dekati. Dia nggak nanya Tuhan berapa speednya kereta, berapa speed kemampuan saya lari. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Berarti sudah ada di samping kereta, tapi dia belum naik keretanya. Dan dia bisa dengar. Masuk akal nggak nih? Bagus. Lari lawan kereta kuda, Filipus bisa di sampingnya. Masuk akal. Siapa yang membuat Filipus mampu lari seperti itu? Nanti kita akan buktikan. Tuhan. Buktinya setelah ini, Filipus langsung dibawa malaikat sampai ke Asdod. Itu jaraknya ratusan kilo dalam waktu sekejap. Jadi kalau kita nurut, kita mampu menikmati tanda-tanda ajaib yang tadi. Kadang-kadang perintahnya sederhana, tetapi kalau kita ikutin, itulah keajaiban-keajaiban yang dari Tuhan. Nah, dia dengar Filipus, dengar si sida-sida itu baca, dan dia masih di sampingnya, buktinya naiknya nanti di ayat 31. Filipus tanya, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca? Jawabannya, sida-sida ini ngerti nggak dia baca firman? Nggak ngerti. Pertanyaannya lebih sulit. Kalau kita, sebelum saya kasih pertanyaannya dulu. Siapa di sini yang tiap hari baca firman Tuhan? Angkat tangan di rumah. 1, 2, angkat tangan coba gini-gini, 3 di belakang. Yang lain baca apa? Pertanyaan lagi, Bet. Jujur. Yang kamu baca ngerti nggak? Nggak selalu. Kalau kita nggak ngerti, enaknya kita baca atau enggak? Harus baca. Nah inilah, jadi nggak ada alasan ya saudara. Saya baca, saya nggak ngerti, ngapain dibaca? Kalau saudara nggak baca, kagak bakal ada Filipus yang datang. Yang datang paling tukang rujak di sampingmu, rujak. Kalau baca firman yang datang Filipus. Ya, jadi saudara saya anjurkan, bacalah firman tiap hari. Saya nggak ngerti Pak, nanti ada Filipus yang dikirim oleh Tuhan di sampingmu untuk memberikan kau pengertian. Bahkan pengertian yang diterima oleh sida-sida ini, pengertian yang luar biasa. Karena disampaikan secara langsung oleh Roh Kudus. Jelas ya? Jadi lakukan itu. Disiplin iman, ketekunan, kesetiaan, ini harus. Ini bukan membesarkan ya, saya berbangga, saya bersyukur. Cucu saya, Bennett, umurnya belum 8 tahun. Sejak 3 hari yang lalu dia bilang, dia mau berpuasa. Dan dia lakukan puasa, karena lihat opanya puasa, papa mamanya puasa. Mungkin dia nggak ngerti arti puasa. Dia lakukan. Saya yakin kalau kita ikuti lakukan,
Ada sesuatu yang besar terjadi dalam kehidupan kita. Nah banyak di antara kita, gue baca nggak ngerti, nggak usah baca. Gue doa nggak dijawab, gue nggak doa. Lalu jadi apa? Jadi anak Tuhan. Seperti sida-sidanya, dia baca saja. Waktu ditanya, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca? Ayat berikutnya, Filipus tanya, lu ke gereja mana sih? Datang aja ke GKT PIK 2. Ayat 31 gitu kan? Oh enggak. Jawabnya, si sida-sidanya jawab, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Nah inilah, kalau ditanya, apa tugas gereja? Dia kan baru dari Yerusalem. Tugas gereja seharusnya membimbing umatnya untuk mengerti firman Tuhan. Makanya gereja ini kalau ada pendalaman Alkitab, untuk mendalami firman. Mungkin teman-teman Pak Agus nanya, Gus, gereja lu nggak salah tuh, seminggu 3 kali bikin ibadah, ada Selasa, ada Jumat, ngapain aja itu? Mendalami firman. Bagaimana kita bisa mendalami? Kalau ada yang membimbing. Ironis banget, orang ini dari gereja, tetapi nggak dibimbing firman. Dia membaca sendiri. Tetapi kesungguhan orang ini, sida-sida ini, dihargai Tuhan, dikirim Filipus untuk menjelaskan firman Tuhan. Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Saudara bisa bayangkan, ini heart rate-nya si Filipus. Udah berapa nih? Ngerti nggak Pak? Gimana gua ngerti? Saudara mau lihat keajaiban? Ikuti kayak Filipus loh. Disuruh Tuhan, susah payah loh dia. Betul Pak Timothy? Mau nggak kayak gini? Daftar jadi asyir, tolong arahkan jemaat untuk parkir. Parkir? Ini disuruhnya ngejar kereta loh. Saudara bisa bayangkan nih. Tapi Filipus nurut, tanda ajaib terjadi. Dia bisa ngejar keretanya, nggak pernah kebayang. Gimana gua bisa sejajar sama kereta? Akhirnya, ayo naik. Ayat 35, maka mulailah Filipus berbicara dan bertorak dari nas itu. Dan ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Ayatnya sama Yesaya yang dibaca. Tetapi kalau ada yang membimbing, hasilnya beda. Hasilnya apa? Sida-sida ini mau dibaptis. Nah, poin berikutnya yang kita bahas sebagai penutup adalah mengenai baptisan. Esok juga ada baptisan, kita akan bahas. Baptisan gereja kita yang kita lakukan bukan sebuah liturgi, tapi sebuah ketaatan kepada firman. Mengacu kepada ayat ini. Kita baca ayat penutupnya. Kisah 8 ayat 36 sampai 39. Kisah Para Rasul 8 ayat 36 sampai yang ke-39. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Sudah baca ayat 39 kan? Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus. Kenceng gak nih? Kenceng. Sekenceng apa kira-kira? Seperti tadi ngejar kereta. Bisa. Kita kadang-kadang pengen tanda ajaib, tapi dikasih perintah. Lu ajaib bisa lari sekenceng kereta. Disuruh ngejar keretanya nggak mau. Nah ini banyak di antara kita. Katanya saya nunggu Tuhan. Padahal Tuhan, gua nunggu lu. Kalau kita taat, tanda ajaib itu akan terjadi. Nah, pada saat Filipus menjelaskan, Yesus itu datang ke dalam dunia, dia naik kayu salib itu mati untuk menebus dosa kita, bukan karena dia nggak bisa menghindari kematian, dia memang mau mati. Oh, sida-sidanya bilang, bagaimana saya menjadi muridnya? Kamu harus menyalibkan dirimu dengan baptisan. Pada saat dengar itu, mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sudah berapa kali sida-sida ini pergi ke bait Allah di Yerusalem, nggak pernah minta baptis, nggak pernah tahu arti baptisan, karena nggak tahu Yesaya itu berbicara mengenai Yesus. Nah, pertumbuhan imannya nggak terjadi. Karena apa itu? Karena
Bait Allah di Yerusalem juga nggak bertumbuh, makanya yang bertumbuh gereja yang disebarkan firman Tuhan oleh rasul-rasul. Nah, waktu ditanya, Pak, itu ada air, apa halangannya saya untuk dibaptis? Apa jawaban Filipus? Jawaban Filipus nggak bilang, tunggu, lu bikin kartu anggota dulu ya. 6 bulan ibadah lu ngetap, baru lu boleh dibaptis. Itu aturan mana itu? GKT. Kenapa begitu? Ini bukan Alkitab. Ini kalau diizinkan, Pak, saya itu ada air, boleh nggak saya dibaptis? Yang minta baptis, yang daftar pasti, yang mau menikah. Hari ini gua baptis, minggu depan gua menikah, lusa, minggu depannya lagi, gua nggak ke gereja, bye-bye. Makanya dibikin aturan, itu bukan aturan firman, itu aturan gereja. Ya, makanya saya jelaskan ya, Pak, emang 6 bulan ada aturannya? Kagak ada di Alkitab, tapi di GKT ada. Untuk apa? Untuk yang bandel-bandel. Jelas ya? Nah ini ayat 37, apa sih syarat baptisan? Bukan kartu anggota atau 6 bulan. Sahabat Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Percaya apa? Percaya bahwa Yesus menebus dosa kita. Inilah syarat baptisan. Jadi kalau tanya, Pak, syarat baptisan saya mesti belajar berapa? Sida-sida ini belajar dari Filipus berapa hari untuk mengenai baptisan? Hari itu juga, Pak. Nggak sampai sehari kan? Beres. Jadi sekali lagi, kalau ada persyaratan 6 bulan dan sebagainya, itu aturan gereja. Tetapi syarat sesungguhnya, percaya bahwa Yesus mati menebus dosa kita. Saudara sudah siap untuk dibaptis. Bukan mengerti seluruh Alkitab, tapi mengerti makna penebusan, itu syarat baptisan. Nah sekarang baptisannya kayak gimana? GKT ini mengada-ada, apa saudara harus ikut seperti ini? Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Apa artinya Yesus adalah anak Allah? Dia sebenarnya nggak bisa mati, dia nggak perlu mati. Tapi dia mau mati untuk kita, dan dia menebus dosa kita. Akhirnya ayat 38, lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air. Jelas kan? Saya bacanya pelan-pelan, ngerti nggak? Bukan di pinggir air, bukan di air yang lain lah pokoknya, ke dalam air. Jadi kalau ditanya baptisan kita kenapa nyebur air? Ya ayat ini, ayat yang Yesus dibaptis. Yesus nanti waktu dibaptis sudah banyak. Dia keluar dari air. Besok pasti saya bacakan ayat itu untuk yang dibaptis. Jadi kalau ditanya baptisan nggak ada yang lain. Di Alkitab nggak pernah ada alternatif paket A, paket B. Baptisan ya baptisan. Baptisan ya seperti ini. Baptisan tidak pernah ditekankan harus di Sungai Yordan. Buktinya mereka dibaptis di Sungai Yordan nggak nih Mbak? Enggak. Tetapi masuk ke dalam air itu 1000% harus. Sebab itu lambang menguburkan diri. Jadi kalau ditanya baptisan, emang nggak bisa yang lain. Cuman ini. Satu versi, nggak perlu update. Ya. Keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan ayat ini, saya pegang teguh. Yang membaptis dan dibaptis harus sama-sama di dalam air. Keduanya turun ke dalam air. Saya pernah lihat ada hamba Tuhan yang baptis jemaat, hamba Tuhannya di luar, jemaatnya diceburin di air. Nanya sama saya, Pak ini sudah benar belum? Menurut Kisah Rasul 8, tidak sesuai. Filipusnya masuk ke dalam air. Saya lakukan bukan karena ini aturan gereja. Original, ikutin firman Tuhan. Jadi kalau sudah tanya, bagaimana? Sah nggak seperti itu? Saya katakan kalau mau ikut ayat ini, tidak memenuhi syarat. Hamba Tuhan, alah takut basah gimana ngadepin tantangan, takut air aja takut. Ya sekali lagi, saya bukan mau mengolok, tetapi betul Pak Timothy, jelaskan bacanya kan? Keduanya turun ke dalam air. Jadi, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Kemudian bedanya, dan Filipus membaptis dia. Apa membaptis? Bukan cuma turun ke dalam air, tapi menyelamkan sida-sida ini ke dalam air. Jadi kebaptisan adalah seluruh tubuh total masuk ke dalam air. Ini nggak bisa ditawar. Jadi kalau sudah nggak melakukan baptisan seperti ini, syaratnya percaya Yesus anak Allah mati buat kita, kemudian dilaksanakan dengan benar, maaf saya katakan, mungkin baptisan sudah adalah baptisan tradisi, tapi baptisan yang alkitabiah adalah ini.
Bukan di sungai Yordan atau di air asin atau air tawar, tetapi harus masuk ke dalam air. Dan yang membaptis dan yang dibaptis harus sama-sama di dalam air. Kemudian yang membaptiskan orang itu. Jadi gereja kita bukan mengada-ada. Inilah, kalau jangan sampai ada Nikolaus tadi, ajaran-ajaran yang kemudian miring pelan-pelan, keluar pelan-pelan dan sebagainya. Ayatnya ada jelas, mau dibaca pakai bahasa apapun, sama bunyinya. Dan kalau dilakukan, hasilnya ayat 39. Dan setelah mereka keluar. Kalau keluar masuk nggak tadinya? Masuk ke air. Keluar dari air, roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus. Filipus mengalami tanda ajaib. Dia langsung dibawa ke Asdod untuk memberitakan firman Tuhan. Lanjutnya, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tadinya berjalan tapi enggak ada sukacita. Begitu menerima Tuhan dengan benar, bertumbuh hidupnya. Kenapa dia bertumbuh? Sebab dibimbing oleh orang yang juga mengalami pertumbuhan, yaitu Filipus. Filipusnya bertumbuh, yang dibimbing yaitu sida-sidanya bertumbuh. Tadinya naik kereta bagus tapi enggak sukacita. Begitu dibaptis, pulang dengan sukacita. Walaupun perjalanannya sama di padang gurun, tapi sukacitanya luar biasa. Nah, ayo kita alami. Bukan cuma gerejanya yang bertumbuh, bukan cuma hamba Tuhannya yang bertumbuh, tapi kita semuanya mengalami pertumbuhan ini. Amin, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Adi. Tetap setia. Kita minta Tuhan menyelidiki hati kita. Kita semua pasti sudah mengerti apa yang Tuhan katakan. Tetapi mampukah kita melakukannya dengan setia? Itu yang Tuhan tunggu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku ya Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita tundukkan kepala sejenak. Malam hari ini kita sudah kenal firman-Nya. Dan saya yakin kita semuanya mau bertumbuh dalam kebahagiaan, dalam berkat, dalam kedewasaan iman. Saudara ada di sini untuk menerima bimbingan itu. Dan di saat sudah menerima bimbingan itu, jangan keraskan hatimu. Apapun yang Dia katakan, ikuti itu. Kita akan mengalami seperti Stefanus, menikmati tanda-tanda ajaib. Kita akan mengalami seperti Filipus, keberhasilan di padang gurun yang gersang. Kita mampu meraih keberhasilan itu. Ikuti apa yang Dia katakan. Baik dalam ibadah, baik dalam keseharian kita. Kalau kita ikuti, hari demi hari, isinya keberhasilan, tanda-tanda ajaib, dan berkatnya. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, telah melihat kebaikan, dan kami akan terus melihat kalau kami taat kepada-Mu. Aku lihat
telah kulihat. Kami mau terus melihatnya Tuhan. Semua kebaikan, semua keajaiban-Mu ya Tuhan. yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap Engkau dapati kami tetap setia. Kami mau Tuhan, Engkau dapati kami tetap dalam kesetiaan kami. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Yesus. Engkau melakukan misimu ke dalam dunia dengan kesetiaan. Engkau setia bahkan taat sampai mati di kayu salib. Mampukan kami setia kepadamu untuk mendengar apa yang Kau katakan dan melakukannya. Sehingga pertumbuhan yang kami alami bukan sekedar kami di lingkungan yang bertumbuh, tapi kami secara pribadi bertumbuh. Baik dalam iman, dalam kebahagiaan, dalam berkat, dalam pertolongan-Mu. Sehingga tanda-tanda ajaib itu akan kami alami seperti yang dialami oleh Stefanus, seperti yang dialami oleh Filipus. Hidup kami terus bertumbuh, terus berkembang, karena kami setia kepadamu. Jamah setiap anak-anak-Mu Tuhan, kesetiaan mereka beribadah saat ini. Engkau lihat, Engkau jawab, Engkau berkati mereka satu persatu. Dan kami menikmati sukacita kami, dan kami syukuri firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Puji nama Tuhan, firman yang telah kita dengar, kini saatnya kita beri untuk kerjaan Tuhan. Sambil kita angkat pujian, bahwa Tuhan juga. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindunganku, aku percaya akan Dia tanduk selamatku, aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindunganku, aku percaya akan Dia tanduk selamatku, aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan. Percaya, mari kita bagi diri saudara. Aku percaya akan Dia perlindunganku, aku percaya akan Dia tanduk selamatku, aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang Aku percaya. percaya akan Dia perlindunganku, aku percaya akan Dia tanduk selamatku, aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang Tempat perlindungan. tempat perlindungan
tempat perlindungan. tempat perlindungan yang tinggi. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur di akhir ibadah kami pada malam hari ini. Mengucap syukur untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Mengucap syukur untuk hadirat-Mu yang boleh kami rasakan. Terlebih lagi mengucap syukur untuk berkat firman-Mu ya Tuhan, yang kembali mengingatkan kami, bahkan juga memberikan teguran bagi setiap kami ya Tuhan. Dan ajar kami sebagai umat-Mu, untuk kami memiliki kerinduan, untuk semakin hari kami boleh semakin bertumbuh di dalam iman kami, di dalam pengenalan kami akan Engkau, sehingga hidup kami dimanapun dan apapun yang kami kerjakan ya Tuhan, nama-Mu yang senantiasa dipermuliakan. Bahkan terlebih lagi ketika kami terus bertumbuh di dalam Engkau, kami juga yakin dan percaya Tuhan yang akan terus memberkati gereja-Mu ini ya Tuhan, yang sudah Tuhan pakai untuk memberikan kami pengajaran, yang sudah Tuhan pakai untuk memberikan kami tempat di mana kami boleh semakin mengenal akan Engkau. Karena itu kami juga mohon kiranya Engkau memberkati hamba Bapak Pendeta Handrio Santoso yang sudah Tuhan pakai pada malam hari ini untuk menyampaikan pengajaran firman-Mu. Bilang Engkau yang terus memberikan pengurapan yang selalu baru, hikmat marifat juga terus Tuhan tambahkan kepada kehidupan beliau, sehingga Engkau terus akan memakai kehidupannya menjadi berkat bagi setiap umat-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa menyerahkan Mama Maria Santoso sebagai Ibu Gembala kami. Tuhan juga yang terus memberkati beliau dengan kesehatan, dengan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan, sehingga Engkau juga akan terus memakai hidupnya untuk menjadi berkat bagi setiap umat-Mu, bahkan juga bagi kami pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, berkati setiap umat-Mu yang sudah memberikan persembahan, kiranya Engkau yang menyucikan, menguduskan, sehingga persembahan yang sudah dibawa boleh bermanfaat untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa menyerahkan untuk pelaksanaan baptisan air yang untuk pertama kalinya di rumah-Mu yang baru ini, kami serahkan ke dalam tuntunan tangan kuasa-Mu, bila Engkau mengurapi hamba-Mu, Bapak Pendeta Handrio Santoso yang akan melaksanakan, bahkan setiap umat-Mu yang akan memberikan diri mereka untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi dengan memberikan diri menerima baptisan air. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati setiap mereka sehingga melalui baptisan air ini mereka benar-benar menguburkan kehidupan mereka yang lama dan bangkit menjadi kejadian yang baru di dalam Tuhan. Bahkan Engkau yang akan terus membawa gereja-Mu ini semakin hari boleh semakin terus bertumbuh. Gereja-Mu ini ya Tuhan, Gereja Kemah Tabernakel akan terus membawa kebesaran nama Tuhan, bahkan terlebih lagi keselamatan di dalam nama Yesus itu boleh terus diwartakan melalui gereja-Mu. Terima kasih ya Bapak, berkati setiap pelayan-pelayan mimbar-Mu yang sudah ambil bagian dalam melayani Tuhan pada malam hari ini. Engkau yang terus menyertai, Engkau yang terus memberkati setiap mereka, sehingga mereka juga boleh terus Tuhan pakai untuk jadi alat kemuliaan-Mu dimanapun dan apapun yang mereka kerjakan. Terima kasih ya Bapak. Tak lupa kami juga berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Bilang Engkau terus menyatakan perlindungan-Mu, Engkau terus menyatakan penyertaan-Mu di atas bangsa ini. Terlebih lagi memberkati setiap pemimpin yang sudah Tuhan pilih untuk memimpin di bangsa ini, sehingga mereka boleh terus membawa bangsa ini menuju satu arah yang semakin hari semakin lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Dan sekarang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita pulang dengan membawa berkat yang datangnya daripada Allah Bapa. Cinta kasih-Nya di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang untuk yang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.